Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Radifa Zahratul Umar dengan NIM 22018153 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya mengambil mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan sesi 0238. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai pemerataan. Artikel ini telah tayang di jarepublika.co.id dengan judul Daya Tampung SMP Negeri di Bantul Kurang, Disdik Tak Ada Anak Tak Sekolah, dengan editor Sylvidian Setiawan dan Fernan Rahadi. Republika.co.id Bantul edisi 2 Juni 2022 membahas satu permasalahan, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul menyebutkan daya tampung SMP negeri tidak mencukupi seluruh lulusan SD yang ada di Bantul. Daya tampung SMP negeri di Bantul hanya sekitar 8.000 siswa, sedangkan jumlah lulusan SD yang akan masuk ke jenjang SMP lebih dari 13.000 siswa. Akan tetapi, daya tampung SMP digabungkan dengan swasta, maka totalnya lebih dari 15.000 siswa. Masyarakat sendiri merasa khawatir mengenai biaya pendidikan di sekolah swasta. Di Bantul, total SD negeri mencapai 281 sekolah, sedangkan total SMP atau MTS negeri hanya sekitar 97 sekolah. Akan tetapi, jika SMP atau MTS negeri dan swasta digabungkan, totalnya menjadi 390-an sekolah. Dari fenomena ini dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu kesulitan ekonomi. Biaya pendidikan sekolah swasta yang lebih tinggi mungkin menjadi beban berat bagi sebagian masyarakat dengan keterbatasan finansial. Upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu pertama, pemberian bantuan dari pemerintah. Meskipun pemerintah tidak mengatur kebijakan di sekolah swasta, tetapi akan ada bantuan pendidikan yang diberikan dari pihak pemerintah. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga dan perusahaan. Sekolah swasta dapat menjalin kerjasama untuk menyediakan sponsor dan donasi agar dapat digunakan untuk mengurangi biaya pendidikan. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai kuantitas. Artikel ini telah tayang di Suara Kampus dengan judul Keterbatasan Akses dan Fasilitas Pendidikan di Negari Talunan Maju, dengan editor Yul Rizal. Suarakampus.com edisi 5 Agustus 2022 membahas 3 isu permasalahan. Yang pertama, kondisi pendidikan MDTA di Desa Talunan Maju, Kecamatan Sangir, Balai Janggo, Atakwa masih menggunakan dinding triplek lalu diberi tikar sebagai tempat duduknya. Apabila musim kemarau, siswa di sana biasanya tidak fokus dengan pembelajaran karena panas dan kondisi ruangan yang sempit. Isu yang kedua yaitu akses jalan menuju MDTA Atakwa cukup sulit ditempuh dikarenakan jalan yang berlubang dan banyak bebatuan. Dan apabila hujan turun, akses jalan sangat sulit ditempuh. Oleh karena itu, pengendara harus berhati-hati untuk menuju ke sana. Jarak MDTA Atakwa dari kota Solok Selatan memiliki rute cukup jauh, sekitar 40 km. Sehingga pemerintah enggan melihat kondisi desa Talunan Maju. Isu yang ketiga yaitu kurangnya tenaga pengajar di desa pedalaman dikarenakan sulit mencari pengajar yang mau mengajar. Sebagian pengajar menganggap bahwa mengajar di daerah terpencil mendapat gaji yang kecil dan kesulitan karena fasilitas yang tidak memadai. Dari permasalahan tersebut, dapat kita ketahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran pendidikan. Kurangnya kesadaran pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil mengenai pendidikan karena masih terpaku pada adat mereka dan
semua keterbatasan, sehingga mereka sendiri enggan untuk mengenal dunia luar. Faktor yang kedua yaitu keterbelakangan sarana. Di daerah terpencil masih banyak sekolah yang belum dilihat oleh pemerintah. Kesulitan sarana pendidikan seperti ruang kelas, tempat duduk, dan buku-buku menjadi masalah karena mereka harus belajar dengan kondisi panas dan ruangan yang sempit, tanpa ada pendingin yang mendukung kenyamanan mereka belajar. Faktor yang ketiga yaitu faktor sumber daya manusia. Kekurangan tenaga pendidik dapat menyebabkan kualitas pelajaran menurun. Guru yang menghadapi beban kerja yang berlebihan dan jumlah siswa yang banyak mungkin kesulitan dalam memberi perhatian individu untuk setiap siswa. Upaya yang dapat diberikan untuk menanggulangi permasalahan ini yang pertama, mengembangkan infrastruktur. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, meliputi pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan akses internet, dan fasilitas lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Upaya yang kedua yaitu program transportasi dan accessibility. Program ini diadakan agar memfasilitasi transportasi siswa di daerah terpencil ke sekolah. Hal ini dapat berupa subsidi transportasi, perbaikan jalan, atau pengadaan kendaraan sekolah. Upaya berikutnya, peningkatan ketersediaan tenaga kerja. Upaya yang dapat dilakukan seperti rekrutmen dan penamatan guru di daerah. Upaya selanjutnya yaitu peningkatan ketersediaan tenaga kerja. Upaya yang dapat dilakukan seperti rekrutmen atau penempatan guru di daerah terpencil, memberi intensif dan fasilitas kerja yang menarik, serta meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru yang ada. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketiga yaitu kualitas. Artikel ini tayang di kompas.id dengan judul Kualitas Guru di Papua Masih Rendah dengan editor Fabio Costa. Jayapura, Kompas 13 Maret 2018 membahas kualitas guru di Provinsi Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari ribuan guru yang tidak lulus saat mereka melakukan uji kompetensi guru dan hasilnya di bawah standar. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Adrian Howe, menuturkan hanya 163 orang guru yang lulus teruji kompetensi guru yang diikuti 2.564 guru. Hal ini menunjukkan kualitas guru di Papua masih rendah. Tes UKG tidaklah sulit karena hanya meliputi pedagogi, profesional, potensi akademik, serta minat dan bakat. Dari hasil tes UKG, banyak guru yang gagal dalam tes pedagogi yang menyangkut metode pelajaran yang akan digunakan guru tersebut. Dari berita ini dapat kita ketahui faktor permasalahannya adalah kurangnya pengembangan keterampilan dan belajar tenaga pendidik. Hasil UKG yang rendah menunjukkan para guru jarang mengasah keterampilannya dan belajar. Hal ini yang menghambat pertumbuhan dan perbaikan kualitas guru. Upaya yang dapat dilakukan yaitu penyediaan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkualitas. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman metode pengajaran efektif, penggunaan teknologi, pendidikan, manajemen kelas, dan pemahaman tentang kurikulum terbaru. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang keempat yaitu efisiensi. Artikel ini telah tayang di ermo.id dengan judul Banyak Mahasiswa Universitas Bengkulu Terancam DO dengan editor Muammar Syarif. Republika Merdeka 18 Maret 2015 membahas tentang uang kuliah tunggal yang tinggi dapat memberatkan mahasiswa yang tergolong tidak mampu. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Parial, mengatakan mahasiswa menilai kebijakan UKT diskriminatif.
karena ada penggolongan pembayaran uang kuliah tunggal dan hal tersebut dilakukan dengan tidak transparan dan memberatkan mahasiswa. Bila UKT tersebut terus-menerus dilakukan, maka akan berdampak pada menurunnya minat mahasiswa untuk berkuliah. Dari permasalahan ini diketahui bahwa faktor yang menyebabkan permasalahan berkembang yaitu UKT yang tinggi. Tingginya biaya uang semesteran dapat menghambat rakyat untuk mengakses pendidikan. Banyak mahasiswa yang tergolong tidak mampu dibebankan uang semesteran yang tinggi mengeluh dan harus drop out dari kampus. Upaya yang dapat menanggulangi permasalahan ini yaitu program beasiswa dan bantuan keuangan. Perguruan tinggi dapat menyediakan bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Program ini dapat berupa beasiswa penuh atau sebagian atau pemotongan UKT. Upaya yang kedua yaitu program magang atau kerja part-time. Perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk memberi kesempatan magang dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu untuk membiayai pendidikan mereka. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang kelima yaitu efektivitas. Artikel ini telah tayang di graphicnews.com dengan judul kurangnya fasilitas sarpras di salah satu sekolah di Banyuwangi. Banyuwangi graphicnews.com 18 Juli 2021 membahas Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang kurang tersentuh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Banyak fasilitas sarana dan prasarana yang kurang layak untuk digunakan, serta pengajar sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sana. Kepala sekolah madrasah tersebut mengatakan beberapa fasilitas yang masih minim dari segi jumlah dan kualitasnya. Beliau juga menyebutkan beberapa fasilitas ruangan yang bocor dan mengganggu proses belajar mengajar siswa. Selain itu, ada banyak fasilitas dan ruangan yang belum dimiliki seperti ruangan perpustakaan, UKS, dan fasilitas perlengkapan olahraga dan sebagainya. Dari berita ini diketahui faktor yang menjadi penyebab permasalahan yaitu kekurangan sarana dan prasarana. Banyaknya fasilitas yang tidak memadai dan kerusakan ruangan menyebabkan kondisi masalah belajar mengajar yang tidak efektif. Faktor yang kedua yaitu kurangnya bantuan dana dari pemerintah. Bantuan operasional sekolah atau BOS tidak cukup untuk mengembangkan sarana dan prasarana karena dana BOS menyesuaikan jumlah murid, sedangkan untuk mengembangkan sarana dan prasarana juga membutuhkan biaya perawatan. Upaya yang dapat diberikan untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu pemberian bantuan dana dan fasilitas untuk sekolah yang terpencil. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan sekolah yang terdapat di pelosok-pelosok. Pemerintah juga diharapkan memberi kesempatan kepada sekolah lain untuk mendapatkan bantuan, bukan hanya di sekolah itu saja. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang keenam yaitu relevansi. Artikel ini telah tayang di daerah sindinews.com dengan judul Pengangguran di Jawa Timur didominasi SMK dengan editor Lukman Hakim. Sindonews.com 6 Mei 2023 membahas tingkat pengangguran terbuka TPT di Jawa Timur mengalami penurunan pada Februari 2023 sebesar 4,33%, turun menjadi 0,48%. TPT untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK sebesar 8,59%, sedangkan sekolah menengah atas atau SMA sebesar 6,48%. Hal ini merupakan tanda bahwa tawaran kerja lulusan SMK di Jatim dengan tenaga kerja yang diminta di pasar kerja masih menjadi masalah. Dari berita ini diketahui permasalahan yang
Dari berita tersebut diketahui faktor permasalahannya yaitu kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang tidak sesuai dengan dunia kerja dapat menimbulkan kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh industri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu evaluasi dan pembaharuan kurikulum. Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri perlu bekerja sama dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum yang ada. Setelah melakukan evaluasi, kurikulum perlu diperbaharui dan disesuaikan agar sejalan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketujuh yaitu tenaga kependidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketujuh yaitu tentang tenaga pendidikan. Artikel ini telah tayang di bbc.com dengan judul Pendidikan di Desa Pulau Seram, Guru Honorer yang Mengajar Hampir Semua Kelas. bbc.com 1 Juni 2019 membahas 3 isu. Yang pertama, Delianti Umasugi, seorang guru dari 3 guru honorer di SD Desa Kabupaten Seram bagian Barat, mengatakan dia diminta untuk mengajar kelas 2. Namun karena kekurangan guru, dia juga diminta untuk mengajar di kelas lain. Isu kedua yaitu akibat kurangnya tenaga guru di SD, banyak siswa kelas 5 dan 6 yang belum bisa membaca. Siswa SD tersebut memiliki semangat belajar yang bagus. Hanya saja kekurangan fasilitas dan tenaga guru yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu guru yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil bisa dikatakan jarang ada di sekolah, sedangkan guru honorer ada hampir setiap hari. Dari berita tersebut diketahui faktor yang menyebabkan adalah keterbatasan fasilitas. Beberapa daerah seperti daerah terpencil dan pedesaan banyak yang mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai. Kurangnya gedung sekolah, perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya dapat menghambat proses belajar mengajar. Faktor yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi guru yang kurang ketat. Proses rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat mengakibatkan masuknya individu yang tidak memiliki kompetensi dan minat yang tepat dalam profesi pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini yang pertama, pemberian bantuan dana dan fasilitas untuk sekolah yang terpencil. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan sekolah yang terdapat di pelosok-pelosok. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah seperti penyediaan ruang belajar yang lebih layak dan lebih nyaman, pengadaan perpustakaan, dan berbagai bantuan lainnya. Upaya yang kedua yaitu peningkatan proses rekrutmen dan seleksi. Memperketat proses rekrutmen dan seleksi guru dengan mengedepankan standar yang lebih tinggi dapat membantu memastikan masuknya individu yang berkualitas ke dalam profesi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.